Perkenalkan, nama saya Pangeran Singamora dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22004. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas tantangan praktikum ketiga PBO. Yang akan saya jelaskan di sini yang pertama itu adalah berikutnya ini semua ini adalah merupakan program Java yang menggunakan konsep objek dan pewarisan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai entitas seperti person, student, home, dan course. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah scanner SC equals new scanner system.in. Di baris pertama, Anda membuat objek scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Yang kedua itu mengambil input tentang mahasiswa seperti NIM, nama, dan usia. Yang pertama isinya adalah string student NIM equals sc.next line. Anda membaca NIM mahasiswa dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel student NIM. Berikutnya adalah string student name equals sc.nextLine. Ini akan membaca nama mahasiswa dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel student name. Berikutnya adalah integer student age equals integer.parseInt sc.nextLine. Anda akan membaca usia mahasiswa dari input pengguna, mengonversi nilai tersebut menjadi tipe data integer dan menyimpannya dalam variabel student age. Berikutnya adalah untuk mengambil input tentang jumlah tentang rumah seperti model rumah, kota, dan jalan. Pertama itu dia adalah string home model equals sc.nextLine. Kalau ini untuk membaca model rumah dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel home model. Berikutnya adalah string address city equals sc.nextLine. Ini akan membaca kota tempat rumah berada dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel address city. Berikutnya adalah string address street equals sc.nextLine. Kalau ini untuk membaca nama jalan tempat rumah berada dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel address street. Berikutnya adalah untuk mengambil input tentang kursus seperti nama kursus dan jumlah kreditnya. Yang pertama adalah string course name equals sc.nextLine. Anda akan membaca nama kursus dari input pengguna dan menyimpannya dalam variabel course name. Berikutnya adalah integer course credits equals integer.parseInt sc.nextLine. Kalau ini untuk membaca jumlah kredit kursus dari input pengguna, mengonversi nilai tersebut menjadi tipe data integer dan menyimpannya dalam variabel course credits. Yang berikutnya adalah membuat objek person. Yang di sini bisa kita lihat person equals new student. Dalam kurung student name, dan student age. Kalau ini untuk membuat objek person dengan nama personnya itu nanti akan diisi nama orangnya menggunakan konstruktor student. Dalam hal ini Anda menggunakan konstruktor student untuk menginisialisasi properti nama, umur, dan NIM objek person tersebut. Seperti yang bisa kita lihat ada disediakan untuk mengisi NIM, student NIM, nama, student name, dan student age itu untuk umur dari studentnya atau personnya. Berikutnya adalah home new equals new home. Dalam kurung home model, person, address city, address street. Seperti bisa kita lihat nanti akan menggunakan objek person sebagai pemilik rumahnya dan objek address diinisialisasi dengan address city. Dan berikutnya untuk address street untuk alamat rumah. Berikutnya adalah course equals new course dalam kurung course name dan course credits. Bisa kita lihat di sini kalau untuk ini kita tidak menggunakan
course, dan untuk menginisialisasi property name dan credits dengan nilai yang dibaca dari input. Berikutnya adalah pemberlakuan pemeriksaan. Apakah person adalah instance dari student? If person instance of student, Anda melakukan pemeriksaan apakah objek person adalah instance dari kelas student. Jika iya, maka Anda mengkonversi person menjadi objek student dan mendaftarkan mahasiswa ke kursus menggunakan metode enroll course. Bisa kita lihat tadi yang ini. Nah ini di sini dia nanti untuk menunya. Terus berikutnya mencetak informasi tentang person ke layar. System.out.println ini person name (2) plus person.getName. Ini akan mencetak nama dari objek person ke layar. System.out.println person age plus person.getAge. Ini akan mencetak usia dari objek person ke layar. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan apakah person adalah instance dari student dan mencetak informasi tambahan. Jika iya, if person instance of student. Anda kembali melakukan pemeriksaan apakah objek person adalah instance dari kelas student. Jika iya, maka Anda mengkonversi person menjadi objek student dan mencetak informasi tambahan seperti NIM mahasiswa, kota rumah atau kota tempat dia tinggal, terus nama kursusnya, itu enrolled course, dan berikutnya menjalankan metode student.work atau work dan mencetak bahwa mahasiswanya itu sedang belajar, student is studying. Nah, berikutnya kita akan menutup objeknya. Berikut di sini nanti akan dibuat mana? Untuk objek scanner ini sc.close. Anda menutup objek scanner untuk menghentikan input dari pengguna. Seperti bisa kita lihat sini dia untuk kelas personnya dia nanti bisa kita lihat nanti akan diisi nama dan umurnya. Berikutnya untuk student ini, person ini kan adalah studentnya. Di sini bisa kita lihat nanti untuk NIM dan course yang diambilnya. Nah, ini juga address-nya seperti kota tempat tinggal, alamat di mana rumahnya, dan juga home ini model rumahnya dan menyatakan bahwa person atau orang tersebut adalah pemilik rumahnya. Dan ini adalah untuk course yang diambil, nama course-nya, dan juga berapa jumlah kredit course yang diambil. Langsung saja kita run. Nah, bisa kita lihat di sini. Contoh misalnya kita masukkan nama studentnya itu Abdullah Ubaid. Pertama NIM-nya dulu ya. Karena itu kayak ID studentnya. Misalnya 18 aja. 005. Nah, berikutnya kita masukkan namanya Abdullah Ubaid misalnya. Terus umurnya 23. Terus kota tempat tinggal Situlu. Terus alamat tempat tinggalnya Jalan P. Lingdal. Berikutnya course yang diambil dan jumlah kredit dari course-nya. Nah, kita bisa jalan kena. Tunjukkan di sini namanya itu Abdullah Ubaid, umurnya 23, student ID atau NIM-nya itu 11S18005, tempat dia tinggal Situlu Ama,
course yang diambil itu PBO, dan sini menyatakan status kalau student itu masih belajar. Coba kita misalnya buat yang lain, konsepnya sama sih, tapi kita akan ganti nama saja. Dan Simawar. Terus berikutnya umur misalnya 18. Terus tolu misalnya lagi boti PBO dan sempat. Nah, seperti yang bisa kita lihat, hasilnya juga sama, cuma datanya aja berbeda, namanya berubah, umur berubah, tapi selebihnya sama konsepnya. Sekianlah dari hasil codingan saya dan penjelasan codingan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Akan saya perbaiki. Sekian dan terima kasih.